Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Zulfa Ramadhani dari Piwar 1A2 dengan NIM 2202047172. Di sini saya akan menjelaskan tentang tracer study. Apa sih tracer study itu? Tracer study itu ialah studi penerusan alumni untuk mengetahui kegiatan alumni setelah lulus dari perguruan tinggi, transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, situasi kerja, memperoleh kompetensi, penggunaan kompetensi dalam pekerjaan dan perjalanan karir. Nah, apa sih tujuan tracer study ini? Yang pertama, mengetahui outcome pendidikan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi kita. Yang kedua, mengetahui kontribusi perguruan tinggi kita terhadap kompetensi yang ada di dunia kerja. Yang ketiga, untuk monitoring adaptasi terhadap lulusan perguruan tinggi ketika memasuki dunia kerja yang diperlukan oleh Ditjen Dikti. Dan yang terakhir, untuk digunakan dalam proses akreditasi. Nah, selain mempunyai tujuan, tracer study ini juga mempunyai manfaat, yaitu dalam bidang perguruan tinggi, yang kedua bagi dikti, dan yang ketiga bagi industri. Nah, yang pertama bagi perguruan tinggi, dapat mengetahui penyebaran lulusan perguruan tinggi kita sebagai informasi alumni. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi perguruan tinggi terhadap lulusan yang dihasilkan apakah telah memenuhi standar kompetensi yang sesuai pada dunia kerja. Yang ketiga, sebagai informasi mengenai kompetensi yang relevan bagi dunia kerja dapat membantu upaya perbaikan kurikulum dan sistem pembelajaran. Yang terakhir, sebagai salah satu nilai tambah dalam proses akreditasi perguruan tinggi. Nah, yang kedua bagi dikti, sebagai alat monitoring yang dikti terhadap lulusan perguruan tinggi ketika memasuki dunia kerja. Dan yang ketiga ada bagi industri, yaitu dapat melihat informasi yang lebih dalam mengenai lulusan perguruan tinggi melalui tracer study. Dan sebagai bahan acuan dalam membuat pelatihan-pelatihan yang relevan untuk lulusan pencari pekerja baru. Nah, selanjutnya ada profil responden. Target responden dalam pelaksanaan tracer study Politeknik APP Jakarta 2022 adalah alumni Politeknik APP Jakarta yang lulus di tahun akademik 2020 sampai 2021. Total alumni Politeknik APP Jakarta yang lulus di tahun 2020 sampai 2021 adalah sebanyak 378 orang. Lalu, aktivitas responden setelah lulus. Melalui data sebaran status, mayoritas alumni Politeknik APP Jakarta tahun masuk 2017 saat ini adalah sudah bekerja, yaitu sebanyak 95,4% diantaranya bekerja sekaligus melanjutkan kuliah jenjang lebih tinggi, dan 3% menjalani perkuliahan, dan sisanya sebanyak 2% sedang mencari pekerjaan atau memilih tidak bekerja. Dari angka tersebut kita bisa dikatakan bahwa Politeknik APP Jakarta sudah sesuai dengan misinya, yaitu membentuk tenaga kerja industri yang diserap langsung oleh industrinya. Lalu ada informasi pekerjaan pertama, persentase waktu tunggu lulusan. Adapun waktu tunggu lulusan adalah waktu yang diperlukan oleh alumni untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya setelah mereka lulus dari perkuliahan. Sedangkan sisanya sebanyak 10% mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang lebih 1 tahun setelah lulus. Kemudian data sebaran waktu tunggu lulusan menunjukkan bahwa mayoritas alumni sebesar 90% mendapatkan pekerjaannya dalam waktu kurang lebih dari 6 bulan sejak mereka lulus. Nah, ada persentase asal industri pekerja lulusan. Alumni Politeknik APP Jakarta dapat berkarir di berbagai bidang industri dan perusahaan. Sebanyak 7% alumni Politeknik APP Jakarta telah bekerja di instansi pemerintah dan BUMN. Kemudian 11% berikutnya telah memiliki perusahaan sendiri atau berwira swasta. Lalu jumlah sebaran terbesar yaitu 80% telah bekerja di sektor perusahaan swasta. Data tersebut sejalan dengan data sebelumnya menunjukkan bahwa mayoritas alumni dapat diserap oleh industri. Ada juga persen gaji yang diterima lulusan. Besaran gaji dan pendapatan seringkali merupakan motivasi utama dalam mencari pekerjaan. Adapun
sebaran gaji yang diterima oleh alumni Politeknik KPP Jakarta sebagai responden. Didominasi dalam kisaran 3 juta hingga 5 juta sebanyak 58%. Kisaran dominan tersebut masih masuk dalam kategori standar upah kebanyakan daerah di Indonesia. Kemudian ada 28% responden yang nominal gajinya di bawah kisaran tersebut dan 14% responden di atas kisaran tersebut. Lalu persentase kesesuaian program studi dengan pekerjaan kelulusan. Dari data kesesuaian antara program studi dengan pekerjaan yang dijalani oleh para responden, hanya 5% responden yang saat ini bekerja, namun sama sekali tidak sama atau tidak berhubungan dengan program studinya. Nah, yang terakhir, ada penilaian alumni terhadap layanan akademik Politeknik KPP Jakarta. Layanan terhadap diskusi, kerja lapangan, praktikum, magang, dan perkuliahan dipersepsi baik oleh lulusan. Sedangkan layanan partisipasi dalam proyek riset dan demonstrasi akademis masih dinilai cukup. Untuk itu diperlukan peningkatan layanan agar seluruh layanan akademis yang diberikan setidaknya dipersepsi baik oleh lulusan. Begitu saja penjelasan saya tentang Tracer Study Politeknik KPP Jakarta 2020-2022. Saya ucapkan terima kasih.